Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa ke Angelus atau Malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami
kau berkata, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil. Kerap kali kita memandang dan mengadili orang secara yang tampak. Demikianlah Matius dalam pandangan orang sesamanya adalah seorang pengkhianat bangsa, seorang kaki tangan penjajah. Ia menarik pajak untuk kepentingan pemerintahan Romawi. Yesus menyingkirkan prasangka-prasangka itu. Sebaliknya ia memilih memanggil Matius sebagai salah seorang muridnya dan dijadikan rasulnya. Panggilan itu ditanggapi Matius dengan seketika. Ia bangkit dan mengikuti Yesus serta menjadi seorang murid yang baik. Kesan-kesannya mengenai pribadi dan ajaran gurunya dikumpulkannya dan ditulisnya dalam bentuk Injil. Ia mau memperlihatkan bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama telah terlaksana dalam diri Yesus Sang Guru. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita mohon belas kasihan, pengampunan, dan kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita, khususnya kita mau mendoakan Ibu Sylvia Sujono yang akan menjalani operasi mioma atau pengangkatan kandungannya pada Selasa besok pagi sekitar jam 8 atau jam 9 di Rumah Sakit Katarina Bot, Makassar. Semoga Tuhan memberikan berkat-Nya, rahmat-Nya bagi Ibu Sylvia Sujono. Serta kita bersyukur atas ulang tahun daripada Pastor Hilarius Jaya, genap 29 tahun, dan syukur atas ulang tahun imamat Pastor Dami Eko CMF, genap 10 tahun. Serta mohon keselamatan bagi arwah saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, pegawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul dan kelak juga mengarang Injil-Mu. Semoga kami dikuatkan oleh teladan hidupnya dan dibantu oleh doa permohonannya. Sekarang pun bangkit mengikuti Engkau dan mengikatkan diri padamu dengan hati yang teguh. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan, berkat dan kemurahan-Mu bagi Ibu Sylvia Sujono yang akan menjalani operasi mioma atau pengangkatan kandungannya
pada Selasa besok pagi sekitar jam 8 atau jam 9 di Rumah Sakit Katrina Bot, Makassar. Dampingilah dan kuatkanlah Ibu Sylvia Sujono bersama dengan keluarga, suami terkasih Bapak Ferry Ruslan, dan anak terkasih Leonardo Fendi Ruslan. Semoga Engkau mendampingi, menguatkan Ibu Sylvia supaya tetap teguh dan mengandalkan Dikau, berharap akan belas kasihan dan kemurahan-Mu, supaya operasi berjalan lancar dan sukses, dan semoga Ibu Sylvia dapat cepat pulih kembali dari sakitnya atau memperoleh kembali kesehatannya. Juga kami mau bersyukur bersama dengan Pastor Hilarius Jaya yang hari ini merayakan ulang tahun genap 29 tahun. Juga ulang tahun imamat Pastor Dami Eko genap 10 tahun. Semoga Engkau tetap mendampingi, membimbing para imammu, semoga mereka selalu bahagia dalam setiap tugas pelayanannya dan selalu boleh menjadi gembala baik, pastor bonus di tengah-tengah panggilan hidup mereka, yang untuk membawa sukacita, kabar keselamatan bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi gerejamu. Juga kami mohon keselamatan bagi arwah umatmu yang telah menghadap Dikau, Oma Elizabeth Rimbo, Ibu Else Teresia Cahyadi, anak terkasih Christabel, dan semua umatmu yang telah menghadap hadiratmu. Ampunilah segala dosa kesalahan saudara-saudari kami, semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga kelak boleh memberikan kehidupan, kebangkitan kekal, hidup abadi di surga. Dan Engkau juga memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang masih berkabung hingga saat ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku, kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, yang di atas semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Akan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Refrain, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Refrain, di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka segeralah Matius berdiri lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya yang lain. Melihat hal itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapakah gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Kalau kita mencoba merenungkan kisah hidup Santo Matius ini yang menjadi murid Yesus, bahkan menjadi penulis Injil, itu sesuatu yang luar biasa, bahkan sesuatu yang sangat akrab dengan kehidupan kita manusia. Dari semua murid Yesus ini, Matius adalah salah satu orang yang dicap sebagai pendosa atau yang paling lemah status sosialnya, karena sungguh dianggap sebagai itu orang yang najis, pendosa. Mengapa? Karena dia adalah pegawai pemerintah penjajah Romawi saat itu. Dia bekerja sama dan dipekerjakan sebagai pegawainya atau kaki tangan penjajah. Maka pandangan orang-orang sesamanya, terutama orang-orang Farisi, ini adalah orang yang berbahaya sekaligus orang yang tidak layak, orang yang najis, orang yang berdosa. Tetapi kalau kita lihat perjalanan panggilan hidupnya, ternyata sesuatu yang luar biasa. Dari orang yang berdosa, ternyata Allah berkenan memanggil dia, memilih dia menjadi salah seorang murid Yesus. Saat dia dipanggil bukan saat dia bertobat, bukan saat dia menjadi orang yang suci, saat dia menjadi orang yang baik, tetapi justru saat dia asik dalam profesinya sebagai pemungut cukai, sebagai pendosa. Tetapi toh Yesus memanggil dia. Tentu ada maksud di balik itu, bahwa ternyata dari kelemahan, dari dosa, Tuhan mau menunjukkan kuasanya, belas kasihannya, dan menunjukkan kerahimannya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini, "Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, orang yang suci, tetapi sebaliknya memanggil orang yang berdosa." Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita semua dipanggil Yesus. Kendati kita tidak layak, kendati kita berdosa, tetapi Yesus memanggil kita untuk menjadi muridnya, untuk menjadi pengikutnya. Tetapi untuk itulah kita juga harus berani seperti Santo Matius untuk membalikkan kembali
cara hidup kita yang tidak pantas, tidak layak, dan hidup seturut kehendak Tuhan, hidup sebagai orang beriman. Kalaupun selama ini kita banyak melakukan kesalahan, bahkan dosa-dosa, tetapi yang paling penting di mata Tuhan kita mau berubah, kita mau mempertobatkan diri kita dengan benar. Kita meninggalkan segala kebiasaan yang tidak baik, dosa-dosa kita, lalu hidup layak dan pantas sebagai murid-murid Yesus. Dan semoga kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang seperti Santo Matius, menjadi berkat bagi seluruh gereja, bagi seluruh umat, karena ia mewartakan Kristus lewat caranya sendiri, menulis Injil. Dan semoga kita juga berani mewartakan Kristus dengan cara kita melalui panggilan hidup yang kita pilih, pekerjaan-pekerjaan ataupun juga profesi kita, sehingga kita juga dapat memuliakan Tuhan dalam hidup setiap hari. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan nomor puji syukur nomor 379. Puji syukur 379. Bapa di surga, terimalah Hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, pada pesta Santo Matius pengarang Injil ini, kami hunjukkan kepadamu doa dan persembahan kami. Kami mohon sudilah kiranya menyayangi gerejamu yang telah kuteguhkan dalam iman ajaran para rasul, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah Gembala kekal yang tak pernah meninggalkan kami kawananmu. Sebaliknya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami lewat para rasul-Mu. Engkau telah melantik para rasul menjadi gembala dan pemimpin kawananmu, yaitu umat yang percaya kepada Putramu. Oleh sebab itu kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa. Sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh Kudus atasnya,
agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putramu yang terkasih, dan dalam dia engkau mengangkat kami menjadi anak-anakmu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati engkau, engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putramu, satu-satunya manusia yang benar, tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjianmu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allahku. Yesus menyadari bahwa ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan, ia mengambil piala yang berisi air anggur, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membagikan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita, kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah berdoa, doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan kami, bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpuluhan dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami, Santo Matius amat gembira menerima Yesus putramu sebagai tamu di rumahnya. Kini kami kau jamu dan engkau berada di tengah kami. Kami bersyukur kepadamu karena putramu boleh datang, bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa supaya selamat. Semoga kami juga membuka hati karena dipanggil oleh putramu Yesus dalam kedosaan kami ini.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, Karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia.